Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gue yang kamu udah di channel Tusuk TV. Buat kalian yang baru aja bergabung, jangan lupa di subscribe dulu, karena channel kita membahas tentang dua tak semuanya. Nah, kebetulan ada unit baru yang masuk. Nih ada Ereking SE, terus ada Ninja SS kuning. SS kuning kita ada dua, satu restorasi, satu original. Lalu sama satu lagi, ini yang paling the best di sini, dia kualitasnya super istimewa, tapi kita selalu edukasi kalian, mau itu customer maupun pedagang, untuk berusaha jujur. Jadi restorasi bilang restorasi, ori bilang ori. Nah, untuk yang SS di sebelah kita, ini 80% original, 20%-nya kita restorasi. Jadi karena si original ini ada beberapa karat, jadi kita harus tetap restorasi, makanya ini 80% original, 20%-nya kita restorasi. Jadi jauh lebih bagus lagi, lebih istimewa lagi. Kalian bisa ngecek langsung. Dan the best-nya ini, dari awal kita beli kita sudah mendapatkan helm berikut sama jaket. Ini yang ada di belakang. Jadi kalian kalau main ke showroom kita, pintu masuk langsung ketemu sama 3 motor ganteng ini, teman-teman. Nah, bukan itu yang gue mau bahas. Jadi kemarin di Instagram itu banyak komen positif tentang kita yang ngasih tahu tentang harga, kasta dan lain-lain. Makanya gue bikin konten ini lagi, tapi gue lebih spesifik lagi, pengen ngebahas pengecekan motor original. Nah, sebelum itu gue baru bikin kopi, jadi kita ngopi dulu. Kita ngobrol santai aja, teman-teman, ya. Jadi gue kopi dulu sebentar biar semangat. Kemarin kita ngonten semakin semangat, gue memegangin energen itu dari awal sampai akhir, sampai gue lupa minum. Makanya gue rasa kita harus lebih relax lagi. Kalian yang mau bikin kopi silahkan sambil nonton video gue. Jadi kita mau ngebahas unit yang riskan banget untuk ditipu. Jadi kita sebagai pedagang ada di putaran bisnis ini, ada yang jujur, ada yang enggak. Jadi gue rasa ada sisi gelap dari pedagang dua tak. Orang pintar itu akan kalah sama orang licik. Jadi sepintar-pintarnya kita pasti punya pengalaman yang namanya kena tipu. Padahal kita di sini bekerja sudah 14 orang, teman-teman. Nah, maka dari itu gue akan kasih tahu pengalaman gue yang mungkin berapa tahun lalu ya, pas gue ngambil segel OKM. Bener-bener itu top banget lah, dia bisa bikin motor itu di mix gitu ya, teman-teman. Jadi ternyata setelah kita bedah benar-benar lebih dalam lagi, ternyata kalian itu bisa mengecek dari beberapa sisi yang itu sulit dilakukan untuk penipuan di kilometer dan di mesin. Jadi menurut gua kalian harus cek langsung, jangan percaya sama siapapun, apalagi sama pedagang ya. Walaupun kita di sini dagang, tapi gua rasa kalian nggak boleh percaya begitu aja. Makanya kalau kita nggak pernah bilang 100% original, karena nggak mungkin, teman-teman. Kalau yang 100% original itu adanya cuma di new stock. Karena kalau misalkan lo KM, motor itu dipakai berjalan 5 kilo setiap hari, 2 kilo atau 3 kilo, pasti motor itu akan ada yang di repair. Entah dia ganti oli mesin atau dia ganti baut yang kena air terus berkarat. Jadi intinya motor yang dipakai itu akan ada perawatan. Makanya kalau dibilang 100% original, itu kemungkinan motor itu jelek, teman-teman. Kemungkinan besar motor itu jelek, walaupun kilometernya bilang low KM gitu ya, misalkan taruhlah 10.000 ke bawah, tapi kan motor itu udah berjalan, kena jemur dan lain-lain. Jadi menurut gue untuk 100% original itu ada, tapi nggak akan bisa semulus motor yang ada di belakang gue ini gitu. Jadi pasti ada restorasi yang dia sentuh, tapi karena dia gengsi atau mau dibilang motornya 100%, akhirnya dia ada bahasa ini hati-hati. Selalu pedagang itu ada yang bilang motor belum pernah bongkar, belum pernah kunci. Dan dari 10 unit yang gue temuin orang ngomong kayak gitu, palingan cuma 1 yang benar, selebihnya bohong. Jadi kalian lihat aja dari baut-baut knalpot, pokoknya ada gantian kunci sedikit aja pasti udah pernah dibongkar. Ada lagi bahasanya bersihin kerak dan lain-lain. Jadi bersihin kerak bener, tapi bukan semua baut di head dan di mesin itu kena kunci gitu, teman-teman. Jadi hati-hati, sekali lagi kalau kalian dengar low KM mesin segel, hati-hati. Jadi ini pelajaran, mudah-mudahan
bermanfaat. Jadi gue coba pengen nyampein lebih teliti aja. Kalau kalian bilang kilometernya baru sekitar ya LKM lah ya 10.000 ke bawah, itu kalian bisa cek di piringan cakram. Kalian pakai kuku dipegang begitu. Kalau misalkan kilometernya itu baru dikit gitu ya, harusnya kan pemakaiannya sedikit, pengereman itu jarang pasti. Tapi kalau dia sering dipakai pasti kan diinjak remnya kan dia ngerem akhirnya kena kampas, kena besi, dia lebih dalam. Nah kalau ini dalam itu bisa diragukan. Lalu ada lagi untuk pengecetan. Kalau dia bilang cat original, kalian langsung lihat aja dari sisi dalamnya. Kalian bisa lihat sisi dalamnya, karena kalau makan barang cetan atau ori itu beda teman-teman. Plastik dari pabrik yang ori berwarna atau hitam itu beda sama yang di repaint sama tukang cat, beda. Jadi kalian harus tahu itu. Dan kalau gue pribadi, kenapa kita selalu utamakan kejujuran? Karena menurut gue kalau di restorasi itu bagus. Kenapa harus ditutup-tutupin? Wah ini udah original. Enggak, salah. Kita bukan main Vespa teman-teman. Jadi menurut gua original itu yang paling the best itu ya Vespa. Semakin dia berkarat atau bladus itu semakin bagus. Beda kalau di Ninja. Kalau kalian punya motor 100% original tapi bladus, menurut gua nggak enak dipandang. Sedangkan kita pengen dapat motor yang rapi. Jadi boleh mempertahankan original tapi bukan mempertahankan karat teman-teman. Jadi menurut gua ada yang salah di sini. Kadang-kadang orang nyebut restorasi itu wah kayaknya aib gitu ya. Enggak lah. Restorasi itu membuat motor itu jadi lebih bagus. Jadi kalau misalkan diadu gue suruh pilih pribadi original atau restorasi, originalnya yang karat, gue pasti milih restorasi. Bener nggak? Jadi kita nggak perlu karat, kita perlu mesin yang sehat, mesin yang original. Jadi ya buat apa lo pertahanin keoriginalan tapi mesin bunyi seker, berisik dan lain-lain, buat apa? Kita mau jadi penikmat gitu teman-teman. Nah maka dari itu gue saranin buat kalian, kalau yang bener-bener mau 100% original, kalian harus cari yang new or stock seperti itu. Tapi kalau udah lo KM, kalian tinggal cari mesin yang sehat, bodi yang segar, dilihat mata enak, ambil. Jadi kalau menurut gue kita harus tahu kita ini hobinya di letak yang dimana. Kalau kita kolektor, kita cari new stock. Ngapain kita nyari low KM? Karena low KM itu berjalan gitu aja teman-teman. Jadi kalian kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah, nanti gue jawabin. Tapi sebelum itu kita masih mau ngebahas masuk lagi ke surat menyurat. Surat menyurat kita bahas. Terus sebelum itu gue mau kasih air panas dulu, ini agak dingin. Teman-teman kalau yang mau bikin kopi boleh bikin kopi dulu. Silakan yang mau buat kopi. Nah, teman-teman kalau misalkan suruh pilih original atau restorasi, coba komen, gue pengen tahu gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke surat menyurat. Di sini penting buat teman-teman tahu tahun-tahun motor itu sendiri, jadi jangan sampai ketipu. Dan itu nanti gue bahas lagi, tapi kalian lihat aja yang sebelumnya, video sebelumnya gue udah bahas tahun. Jadi itu banyak juga pedagang yang tahun sama warna itu nggak sesuai. Jadi bingung ya, kenapa ya orang nggak mau bilang ini bukan marun, ini bukan special edition, ini bukan ini, tinggal bilang begitu aja tuh nggak mau gitu teman-teman. Nah, jadi hati-hati. Terus yang kedua, jangan pernah beli motor yang sudah clear item tapi tidak ada barcode-nya. Ya, jadi gue saranin tetap harus ada barcode-nya. Kenapa? Karena kita nggak tahu ya kalau tiba-tiba kita lagi butuh uang, motor yang hobi kita pakai ini tiba-tiba kita pengen jual. Kalau kalian di posisi motor itu rare item, gue rasa kalian akan kesulitan jual. Itu akan kesulitan jual karena tidak ada fakturnya teman-teman. Jadi fakturnya wajib ada, dan faktur juga bisa ditipu. Jadi gua rasa kalian harus punya biro jasa yang ngecek keaslian surat itu sendiri gitu teman-teman. Nah nanti kalau kalian mau motor ini nanti gue iklanin juga. Ini semuanya gue jual pastinya, karena kita di sini memang showroom motor 2 tak. Jadi gue ngasih tahu ini cuma kepedulian gue sama motor 2 tak. Tapi kalau dibilang kita ngerti banget, nggak juga lah. Kenapa harus kita paham banget motor? Nggak juga lah.
apa gunanya kita punya teman banyak, kita punya tim, biar mereka yang pelajarin. Kita ngatur aja hobi kita pertahankan hobi kita, tapi kita manfaatin teman-teman kita yang pintar di bidangnya gitu menurut gue. Jadi santai aja kalau kalian dibilang gak ngerti dan lain-lain, itu hal biasa teman-teman. Kita nggak perlu jadi Superman kayak gitu. Itu aja menurut gue. Kalian kalau ada request video boleh, nanti kita kontenin. Yang penting support kita dengan cara di like, comment, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Sekali lagi hati-hati. Thank you.